Oke, kali ini Miss akan ajak anak-anak semua untuk latihan soal eksponen pecahan yang pastinya soalnya akan sedikit menantang atau bahkan sangat menantang bagi orang-orang tertentu. Nah, perhatikan baik-baik ya, step by step gimana penggunaan dari sifat-sifat eksponen pecahan yang sifatnya sama seperti eksponen pada bilangan bulat. Oke, yuk bahas soal bersama Miss. Nah, untuk soal yang pertama, hitunglah, ini kan seperti 32 pangkat min 2 per 5 ditambah min 27 pangkat 2 per 3. Berarti kita buat sepertiga 2 itu kan sama dengan 1/2 pangkat 5. Dipangkatkan min 2 per 5 ditambah, nah min 27 ini, berarti ini kan sama dengan minus 3 dipangkatkan 3 kan, lalu dipangkatkan dengan 2 per 3. Nah, 1/2 pangkat 5 itu kan sama dengan 2 pangkat minus 5 ya, sesuai dengan sifat eksponen pada bilangan bulat. Maka 2 pangkat min 5 dipangkatkan min 2 per 5 ditambah, ini jadinya minus 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 per 3. Lalu selanjutnya, bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkat ini diapain? Dikalikan kan? Maka jadi 2 pangkat min 5 dikali min 2 per 5 ditambah minus 3 dipangkatkan 3 dikali 2 per 3. Sehingga ini menjadi 2 pangkat minus 5 kali minus 2, positif 10 dibagi 5 jadi 2, ditambah ini 3 kali 2, 6 bagi 3, 2, jadi minus 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Ditambah minus 3 pangkat 2, positif 9. Maka hasilnya jadi 4 tambah 9 sama dengan 13. Begitu dia ya. Jadi menggunakan sifat eksponen pada bilangan bulat juga sama penerapannya pada sifat eksponen pada bilangan pecahan. Oke. Lalu soal yang nomor 2, hitunglah 0,0225 dipangkatkan minus 0,5 dikurang 0,25 dipangkatkan 0,5. Kalian jangan langsung ngeluh, aduh Miss gimana lagi tuh koma-koma. Nah, lihat, perhatikan ya. Ini kita lihat dulu bahwa 0,0225 itu kan sama dengan 0,15 dikuadratkan, karena kan 15 kuadrat 225. Karena dia 4 di belakang koma, berarti dia berasal dari yang 2 di belakang koma dikuadratkan. Lalu dipangkatkan min 0,5. Nah, dalam pecahan 0,5 itu kan sama dengan 5 per 10 atau sama dengan setengah. Berarti ini jadi pangkat minus 1 per 2. Dikurang, nah 0,25 ini kan jadi 0,5 dikuadratkan, karena kan 25 itu berasal dari 5 kuadrat. Karena 2 di belakang koma, maka jadi dia 0,5 kuadrat dipangkatkan. Nah, 0,5 ini sama dengan 1 per 2. Oke, jika sudah seperti ini, maka ketika ada bilangan berpangkat dipangkatkan, kita apain aku? Kita kalikan. Jadi 0,15 pangkat 2 dipangkatkan minus setengah, jadi dikali minus setengah pangkatnya. Dikurang, nah kita taruh aja dalam kurungnya. Dikurang apa? Ini 0,5 kuadrat, berarti jadi 0,5 pangkat 2 dikali setengah. Oke, nah ini 2 kali minus setengah jadi minus 1, berarti 0,5 dipangkatkan minus 1. Dikurang, ini jadinya 0,5 dipangkatkan 2 kali setengah 1. Nah, 0,15 ini kan sama dengan 15 per 100 ya. Dipangkatkan minus 1. Dikurang 0,5 pangkat 1 ya 0,5, atau 0,5 itu sama dengan 5 per 10. Oke, nah kalau sudah seperti ini, ingat sifat eksponen. Miss ingat kembali ketika ada A per B, pangkat min N itu sama dengan B per A pangkat N. Oke? Berarti ini jadinya 100 per 15 dipangkatkan pangkat 1 jadinya ya. Lalu dikurang dengan 5 per 10.
Nah, kita samakanlah penyebutnya, kita buat sama-sama per 30 ya kan. 30 bagi 15 2, 2 kali 100 200 dikurang 30 bagi 10 3 kali 5 15. Oke, 200 kurang 15 itu 185 per 30, atau kalau kita buat kepecahan campurannya jadi 65 per 30 atau sama dengan 6 1 per 6. Begitu dia ya. Oke, jadi semoga dapat dipahami dengan baik. Nah, ini tadi ya Miss tekankan, kalau ada A per B pangkat min N itu sama dengan B per A pangkat N. Jadi kalian nggak perlu bingung, oke? Nah, ini dia soal tantangan yang ketiga atau yang terakhir ya untuk di video ini. Jika X pangkat 6 per Y pangkat 9 sama dengan 64, hitunglah berapa nilai dari akar Y pangkat 3 per X pangkat 2. Oke, nah sekarang ini dulu kita lihat. Yang ditanya itu kan Y pangkat 3 per X pangkat 2. Y pangkat 3 itu kan dari Y pangkat 3. Oh, dari mana kira-kira bisa kita dapat ya? Lihat, Y pangkat 9 ternyata Y pangkat 3 dipangkatkan 3. Lalu, ini X pangkat 6 itu kan dari X pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti dari yang diketahui, dari ini dulu kita selesaikan, berarti X pangkat 6 per Y pangkat 9 itu sama dengan 64. X pangkat 6 itu kan X pangkat 2 dipangkatkan 3. Oke, lalu Y pangkat 9 itu dari Y pangkat 3 dipangkatkan 3 sama dengan 64. Setelah itu kita apain? Nah, ini kan jadinya X pangkat 2 per Y pangkat 3 sama-sama dipangkat 3. Nah, 64 berarti itu sama-sama juga. 64 bisa nggak dibuat ke pangkat 3? Bisa, berarti sama-sama 4 pangkat 3. Nah, berarti X pangkat 2 per Y pangkat 3 dipangkatkan 3 sama dengan 4 pangkat 3. Berarti bisa kita simpulkan bahwa X pangkat 2 per Y pangkat 3 itu sama dengan 4. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ini kan, yang ditanya itu berapakah nilai dari akar Y pangkat 3 per X kuadrat. Kalaulah kita peroleh dari sini bahwa X pangkat 2 per Y pangkat 3 sama dengan 4, berarti bisa kita simpulkan bahwa Y pangkat 3 per X pangkat 2, kan 4 itu 4 per 1, kalau dibalikan dia jadinya 1 per 4. Kan X pangkat 2 per Y pangkat 3 sama dengan 4 per 1, berarti ketika yang ditanya adalah Y pangkat 3 per X pangkat 2 itu sama dengan 1/4, sehingga ini jadinya akar dari Y pangkat 3 per X pangkat 2 berapa tadi? 1/4, berarti 1/4. Nah, kita buatlah ini berarti akar dari 1/4. Kalau yang udah tahu langsung aja akar 1/4 ya setengah, atau prosesnya bisa jadi 1/4 itu kan sama dengan 1/2 pangkat 2, atau akar dari 1/2 pangkat 2 itu kan sama dengan 2 pangkat minus 2. Kita buat kepecahan campurannya, eksponen pecahannya ini jadi 2 pangkat minus 2/2. Minus 2/2 itu kan minus 1, jadi 2 pangkat minus 1. 2 pangkat minus 1 itu sama dengan 1/2. Begitu dia. Sehingga dari yang diketahui X pangkat 6 per Y pangkat 9 sama dengan 64, ketika yang dihitung adalah akar dari Y pangkat 3 per X pangkat 2, nilainya itu adalah setengah dengan proses begini. Gunakan dari yang diketahui untuk mencari nilai dari bentuk yang ditanya, baru hitunglah nilainya. Oke, inilah soal-soal tantangan tentang mengenai eksponen pecahan. Semoga step by step dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat buat anak-anak semuanya. See you di video Miss yang selanjutnya.